wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makalah ke-15, Mbah. Sudah ketemu ya? Halaman 35 nomor 2 dari atas. Wal maqalatu, dan adapun maqalah al-khamisatu asarota yang ke-15, ang jumhuril ulama'i, dari geng-gengnya atau pendekar-pendekarnya para ulama, artinya ulama-ulama papan atas gitu ya. Walal mu'alif rahimahullah. Kalau Pak Janis kan ulama papan bawah. Walal mu'alif rahimahullah. Ini ulama papan atas maksudnya, yang diakui dunia dan akhirat gitu loh ya. Inal fikratu, sesungguhnya berfikir itu ala khamsati aujuhin, atas 5 arah atau 5 pandangan. Qala, sudah berkata siapa Ali, sahabat Ali karramallahu wajhah, la ibadata, tidak ada yang sebanding apa ibadah, katafakkuri, dengan berpikir. Ibadah apapun itu tidak ada yang sebanding dengan berpikir atau bertafakur. Walaupun tahajud, Pak, walaupun tahajud. Walaupun sholat fardu, Pak, walaupun sholat fardu. Kalau kok tafakurnya itu dalam masalah fardu, contoh seperti ini, ya kan? Ngaji ini kan berpikir, bertafakur, mengangan-angan, membahas. Nah, ya. Nah, itu kalian bandingkan dengan apapun, tidak ada bandingannya ngaji seperti ini. Gitu. Kalau dibandingkan dengan tahajud, ya kan? Dibandingkan dengan zikir, ya tidak ada bandingannya gitu. Oh, ini wong bahas ibaratnya tuh ilmu, bahas hukum-hukumnya Allah, bahas yang haram, bahas yang halal, berpikir dengan itu ya kan? Maka yang seperti itu ataupun yang lain-lainnya nanti diterangkan ya, yang termasuk tafakur itu yang bagian mana wae gitu maksudnya ya. Kakek berpikir umpama kan, wah tadi janda tuh kok lewat kok mulus nian ya, enggak termasuk pun enggak kakek, aduh ya, kakek dikira termasuk pula, padahal baru ngaji kan agak-agak ngantuk, wah tadi tafakur atau berpikir itu lebih hebat dari ibadah ya. Rupanya dia mikirkan bini orang, mikirkan janda lewat ya kan, mikirkan anak tetangga ya kan, anak gadisnya tetangga, umpama itu enggak termasuk ini. Atau mikirkan kekayaan Nyok Anti lah umpama kan, itu enggak termasuk Bang Edi ya, enggak usah dihitung-hitung kaya Nyok Anti itu. Qala, sudah berkata siapa ba'dul arifina, sebagian daripada orang-orang yang arif billah, al fikratu, adapun orang berpikir itu sirajul qalbi, penerang daripada hati atau obor yang menyinari di dalam hati. Berpikir contoh ya kan, apa kok penerang hati, mau ngomong ya kan, dipikir dulu, ngomong ini bener podak, sesuai perintahnya Allah podak, sesuai dengan nanti ada larangannya Allah podak ya. Nak ngomong begini nih, nah itu dipikir dulu. Maka berpikir itu menjadi cahaya dari dalam hati. La faidah dapat, maka ketika sudah hilang apa fikroh atau berpikir tadi, ya la fala idha'ata, maka tidak ada cahaya atau penerang lahu bagi hati. Hati nak berjalan tuh tidak pakai obor istilahnya. Itu berpikir. Akhirnya apa ya, ceplos-ceplos tidak karu-karuan. Tidak berpikir tak bener tak tidak ya kan. Entah orang sakit hati tak tidak ya kan. Entah orang tersinggung tak tidak tahu dia. Asal ngawur wae, yang penting berani ya kan.
Kades ya diwaneni, Pak Imam diwaneni, Pak Ustadz diwaneni, Bupati diwaneni. Nah, itu ngawur tadi. Hatinya gelap, tidak ada cahayanya. Walal ma'alif rahimahullah. Wa fil khabari. Ya kita jangan begitu ya, kita ngaji belajar seperti ini supaya kita tidak demikian, latihan sedikit demi sedikit. Wa fil khabari, dan itu ada di dalam hadis, tafakkaru sa'atin, adapun orang kok mau berpikir satu saat saja, anggap satu saat itu terserah nak kalian maknai sedetik, semenit, sejam, atau satu hari, itu serah sekalian. Yang penting sesaat lah pokoknya. Nah itu dalam hadis itu khairun, lebih bagus, lebih hebat dari min ibadati siti nasanatan, daripada ibadah 60 apanya sanatan tahunnya. Nah, jadi Bang Edi sambil merokok ya kan, sambil minum kopi ya kan, alhamdulillah rokok kok enaknya begini lah umpama Bang Edi, teh kok segernya gini ya umpama. Ya Allah, kok beri nikmat kok senikmat ini lah umpama. Wong rokok kok ya bikin lupa hutang, ya kan? Lupa jando, lupa macam-macam lah pokoknya, lupa omelan istri, sehingga ingat atas kebesarannya Allah. Maka itu lebih baik daripada Bang Edi itu beribadah 60 tahun. Itu seperti itu. Walal mu'alif rahimahullah. Tapi ya itu tadi, yang berpikir atau mengangan-angan yang dianjurkan tadi, bukan yang dosa tadi. Nanti kok sambil merokok, sambil ngetes, sambil ngopi, besok tuh nyuri sawit mana lagi yo? Enggak begitu. Itu termasuk mikir-mikir maksiat itu ya. Besok tuh ngintip anak orang yang mana lagi ya? Jangan. Wah ini SMS jando atau istri yang ini sudah ketahuan yang mana lagi yo? Jangan begitu. Hal itu tidak boleh ya. Walal mu'alif rahimahullah. Itu maksudnya begitu. Nanti ada kriteria-kriterianya yang dibolehkan ya. Qala sudah berkata siapa Syekhu Khafni, Syekh Al-Khafni. Ayat atafakkuru artinya berpikir, maksudnya itu fi masnuatillahi, di dalam ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tentang yang diingat tuh Allahnya gitu loh. Bukan ciptaannya tadi. Fi sakaratil mauti, di dalam wa fi sakaratil mauti, dan di dalam sakaratul maut. Diingat-ingat, wah kemarin di hadis tuh ya, kalau aku nak mati itu begini, nanti dari kakiku begini, pandanganku begini, rasanya begini, kalau dicabut roh rasanya begini, setelah dicabut begini, ya seperti itu. Wadabul qabri, dan juga siksa-siksa kubur. Ternyata aku ninggalkan sholat itu lama ya, dari mulai balik sampai ini umur 60 tahun loh, baru aku tobat, berarti lama nih ya Allah, kan gitu. Dipikir-pikir, aku ini lama ya, udah berbuat kewajiban ini, kewajiban itu, ya. Wa ahwalul kiamati, dan juga susah payahnya besok di hari kiamat. Itu khairun, lebih baik, mingkasirin, dari yang banyak, minal ibadati, dari ibadah. 5 yatarot tabu. 5 karena sesuatu yatarot tabu yang bertingkat-tingkat, ala dalikal fikri, dari demikian berpikir, minal khairi, dari kebaikan. Maksudnya tidak berpikir baik, setelah berpikir oh iya ya, orang kok hidup sedunia kok cuman kerja wae. Kerja, makan, kawin, tidur. Kerja, makan, kawin, tidur. Kan gitu. Akhirnya kita menjadi semangat. Jadi nggak gitu loh. Atau berpikir tentang sakaratul maut, akhirnya kita bersiap-siap. Kita berpikir-pikir tentang siksa kubur. Akhirnya kita berusaha bagaimana supaya tidak terkena siksa kubur. Dan susah payahnya besok di hari kiamat, bagaimana caranya?
supaya kita itu tidak susah payah ketika di hari kiamat. Minal khairi, dari kebaikan. Intaha, sudah selesai apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Khufni. Wa qala, dan sudah berkata siapa Khalilur Rasyidi, Khalilur Rasyid, wala yasilu, dan tidak akan bisa berhasil apa atafakkuru, berfikir-fikir tadi, illa bimudawamati dzikri lisani, kecuali dengan terus-menerus melanggengkan zikir dengan lisan. Jadi mulutnya subhanallah, ya Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, dan lain-lain sebagainya. Nah, lisannya seperti itu, pikirannya berpikir, ma'khuduril qalbi, beserta diresapi hadirnya hati, diresapi dalam hati. Hatta yatamakanu, sehingga bersemayam apa adzikru, dzikir, fi qalbihi, di hatinya orang tersebut. Akhirnya apa? Di dalam hatinya bersemayam. Setiap detik nafasnya ada zikirnya. Setiap detik yang diucapkannya ada manfaatnya. Setiap kedip matanya ada manfaatnya. Setiap hembusan yang diterima di telinganya ada manfaatnya. Setiap apa yang alirkan dalam darahnya ada manfaatnya. Setiap yang hadir dalam hatinya ada manfaatnya. Jadi seperti itu. Latihan terus, latihan. Wa khusulu, dan berhasil apa hadal qadri, inilah kemampuan al-mutawaqqifu, yang akan berhenti ala ma'rifatihi, atas bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idmata lam ya'rifhu, ketika hingga tidak mengetahui kepada Allah, kaifa, bagaimana yatamakkanu, akan bersemayam apa dzikruhu, dzikrnya orang tersebut, atau menjadikan tenang apa dzikruhu, dzikrnya orang tersebut, bi qalbihi, di dalam lisan, di dalam hatinya, wa lisanihi, dan juga di dalam lisannya. Itu seperti itu. Sehingga setiap apapun yang dipikirkannya, diomongkannya, dikerentekannya, itu selalu mengandung kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mengandung makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia semakin mengenal kepada Allah, semakin tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Nah, sekarang makrifat itu apa sih? Gitu ya. Itu kan sering, wah orang tuh makrifat, orang tuh makrifat. Makrifat itu apa? Wal makrifatu, dan ada pun yang disebut makrifat, itu kama, seperti keterangan qala, yang sudah berkata siapa Ibrahimu Ar-Raqi, Ibrahim Ar-Raqi. Yang disebut makrifat itu huwa, adapun makrifat itu isbatul haqqi, terus menerusnya atau tetapnya sesuatu yang hak, alama, atas sesuatu, huwa, yang adapun ma itu alaihi, di dalam hak, khorijan, yang keluar, angkuli mauhumin, dari setiap khayalan atau bayangan. Jadi sesuatu yang nyata yang dia rasakan, kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disebut makrifat. Jadi harus hati-hati. Kalau kalian katanya makrifat, atau mungkin guru kalian itu tentang makrifat itu tidak hakiki, nah gitu ya, tidak isbat atau tidak musalsal, ya akhirnya itu hanya di mauhum dan ayal alam khoyali, alam bayangan atau khayalan. Hati-hati sekali masalah itu.
Enak bahas yang lainnya daripada yang seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, kalau kita enggak pas gurunya atau guru kita itu kurang apa namanya, kurang betul-betul memahami ilmunya tentang itu, nah itu nanti bukan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah makin lari, makin menjauh, ya kan, makin tersesat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia dari akalan-akalan dia gitu loh, bukan dari ilmunya. Karena dia tidak tahu hakikatnya makrifat itu apa. Ya, padahal hakikat itu atau makrifat itu tetapnya kebenaran terus-menerus dari Allah. yang kebenaran itu, ya kan, mengeluarkan dirinya dari khayalan atau bayangan yang dibayangkan oleh pikiran dan hatinya. Nah itu begitu. Asal bisa begitu ya orang itu berarti namanya nanti makrifat. Kalau dia kok masih berpikir, wah Allah begini, kalau masih bisa kalian bayangkan itu enggak Allah gitu loh ya. Wong Allah tuh qiyamuhu binafsihi mukhalafatu lil hawadis, tidak akan pernah sama dengan makhluk. Kalau kalian masih bisa bayangin ya berarti makhluk gitu ya. Makanya dalam usul kalam atau dalam ilmu tauhid, in lam yudrok fahuwa yudrok. Nah itu begitu. Andai kan kok kamu tidak menemukan atau kamu tuh keliru membayangkan tentang Allah, lah itu malah yang benar gitu loh. Ya, kalau yang kalian anggap wah pasti Allah tuh begini, oh ya itu malah keliru. Tapi kalau kalian bayangkannya itu keliru, nah itu malah yang benar gitu loh. Nah, jadi jangan salah-salah itu ya, bahaya itu kalau kalian enggak hati-hati ya kalau tentang itu. Ya kalau kelas kita itu nggak usah yang sampai ke situ ya. Pokok kelas kita itu tahu bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Baik, Allah Maha Pengampun. Nah yang seperti itu aja. Nah itu. Wes pokoknya masalah dengan sifat, dengan apa nama fiil atau pekerjaannya Allah itu sudah cukup. Jangan pernah sampai kita membayangkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pasti tersesat. Pasti tidak akan tidak. Walal mu'allif rahimahullah. Nah, rumusnya yaitu supaya enggak tersesat. In lam yudrok fahuwa yudrok. Nah, itu baru kalian makrifat namanya. Andai kan kamu bayangkan tentang Allah tuh kok enggak ketemu, nah itu malah yang benar. Tapi kalau kalian bayangin ketemu, wah kira-kira tuh begini, sama yang dikatakan orang-orang itu kan, ya terserah namanya pendapatnya sendiri-sendiri. Wah Allah tuh di aras ya, berarti Allah bertempat. Ya terus sifatnya Allah qiyamu binafsihi nanti di mana? Wah Allah tuh berdiri sendiri, ya kan? Ya kalau Allah kok di aras ya tidak berdiri sendiri namanya. Kalau Allah di kursi ya tidak berdiri sendiri namanya. Gitu loh ya. Kalau Allah di langit ya tidak berdiri sendiri namanya, kan gitu. Walal mu'allif rahimahullah. Nah itu, yes pokoknya Allah umpama pun, ya kan. Tersesatnya kalian bayangin itu, ya di kursinya Allah itu ya tidak seperti makhluk, tidak seperti yang kita bayangkan. Minim-minimnya itu kalian harus berpikir begitu. Itu begitu. Kayak kalian bayangin pula kursi plastik yang beli Palimo itu kan, dari Jambi duduk, terus Bang Edi bayangin sambil ngopi, gitu, ada begitu. Ya kan bahwa Allah itu tidak tidur, ngantuk tidak makan, tidak minum, tidak beristri, tidak beranak, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ya kan? Seperti itu. Malah mbok bayangin pula ya kan. Walal mu'allif rahimahullah. Besok kita terangkan yang detail di kitab apa ya? Apa namanya? Aqidatul Awam ya. Walal mu'allif rahimahullah. Wa mujaril fikri. Ya, itu sudah selesai disebut marifat begitu ya. Bahwasanya kita dalam kebenaran
dan kita keluar dari angan-angan atau khayalan yang bayangan, dari alam khoyali. Al-Mu'allif rahimahullah. Nah, itu agak dalam kalau masalah itu ya. Itu sekilas gitu ya. Nanti besok diterangkan lagi di Aqidatul Awam ya. Wa mujaril fikri, dan adapun cara berjalan atau istilahnya itu tempat mengalirnya pikiran atau berjalannya berpikir-pikir itu kasiratun banyak. Wa minha, dan itu sebagian cara fikroh atau berpikir yang lebih hebat dari ibadah tadi. Huwa, adapun al fikru apa tadi? Khairu min ibadah tadi itu asyrafu, ataupun yang paling tinggi derajatnya dalam berpikir. Yang pertama itu fikratun, berpikir fi ayatillahi, di dalam tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tanda-tanda ayat kebesarannya Allah yang mana sih? Ayat takwiniyatu, artinya barang-barang yang diadakan, yang diwujudkan, yang asalnya enggak ada terus diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Fi ajaibi masnuatillahi, artinya di dalam indah-indahnya atau aneh-anehnya ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, al-bahirati, yang mempesona. Ya, artinya gini ya. Lah ya Allah nih bagaimana? Contoh ayalan-ayalannya Bang Edi dengan Mas Nur ya kan? Mas Nur, kalau menurut kamu Allah nih ciptakan telur dulu apa ayam dulu? Kan gitu. Kata Mas Nur, yo telur dulu. Uang telur itu apa, ayam itu dari telur. Kata Bang Edi, nggak bisa lah Mas Nur. Ini Allah tuh ciptakan apa? Telur itu kan keluar dari ayam. Kan gitu. Akhirnya sampai mati tidak ketemu. Kalau oleh rahimahullah. Baru masalah telur dan ayam. Begitu. Al-Mu'allif rahimahullah. Lah belum kok nanti ibaratnya iya ya. Wong air putih kok bisa jadi apa namanya? Adobe sonyo masuk dalam perut, kok bisa bengkak 9 bulan, itu macam mana lah ya. Akhirnya sampai mati tidak ketemu gitu ya kan. Nah, berpikir tentang keajaiban apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu sekuat ini kok makin keriput, dikit-dikit masuk angin. Nah, terus rambut kok ya pada putih ya kan. Dulu gagah kok sudah keriput-keriput. Nah, seperti itu. Atas kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan kok nengok itu ya. Nengok itu loh. Ikan, nengok ayam. Ayam. Telek itu wong kita kalau kena we disuruh nyuci. Nah ini kok dia senangnya minta ampun makannya. Nah, kan gitu. Bangkai baunya gitu, lele kok seneng nian. Atau ikan apa juara kok seneng nian. Nah, kan itu. Nah, itu tentang indah-indahnya gunung kok sebesar itu ya. Lautan kok bisa begitu ya. Nah, itu namanya fi ajaibi mas'unuatillahi al-bahirati, yang mempesona. Wa asaru qudratihi, dan tanda-tanda atau bekas kebesarannya Allah al-batiniyati, yang batiniyah. Wa dhahirati, dan juga yang dhahir, yang batin ya. Oh ya, orang kok bisa dikasih Allah seperti itu. Orang kok dikasih Allah anugerah seperti itu, tentang ilmu, tentang macam-macam. Nah, dan yang dohir, mau kan yang nampak. Orang kok bisa sawitnya sebanyak itu dikasih Allah, ya kan? Orang kok bisa, yang dohir dan yang batin, ataupun yang lain-lainnya. Mimma, dari segala sesuatu, ingtasyaro, yang menyebar, apa ma fi malakutis samawati, di alam-alam langit, wal ardi, dan juga bumi. Sudah, pokoknya berpikir tentang itu wae. Kadang saking orang tuh berpikir dengan itu ya kan, ada yang akhirnya menjadi para wali-walinya Allah. Berpikir saking senengnya ya kan, atas kebesaran Allah, ciptaannya Allah itu wae ada yang jadi wali.
Saking enaknya berpikir tentang kebesarannya Allah ya kan. Sampai duduk berhari-hari ya kan, nggak makan, nggak minum, sampai ditumbuhin akar, sampai ditumbuhin rumput, sampai ditumbuhin tumbuh-tumbuhan, nggak terasa. Nah itu ya, nah itu nah wali-walinya Allah tuh begitu. Jadi jangan berpikir kita, wali apa? Wali kok menengahi nggak sholat? Nah, goblok kita. Yang berpikir tadi loh lebih hebat daripada ibadah 60 tahun. Lah umpama Kang Deddy begitu lek baru 4 tahun dah yo kecil. Wong masih sisa berapa wong 60 tahun ya kan? Nah, kan gitu. Waalaikumsalam. Saking kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi nanti Pak Sekdes suatu saat ya kan, kok jalan ke kebun, nengok orang diem, wae ya kan. Wah. Ya itu ya entah orang mati, ya entah wali, ya tidak tahu Pak. Nah, itu seperti itu. Ya ada juga Pak Sekdes, saking ibaratnya tuh memikirkan kehebatannya Allah Subhanahu wa taala, nengok alam malakut langit dan bumi itu, sampai kalau yang bejo ya dikatakan wali jadab, yang tidak bejo ya dikatakan orang gila gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Tinggal bejonya siapa dia kan gitu. Jadi kalau bejo ya dikatakan dia wali jadab, kalau tidak beruntung ya dikatakan orang gila, orang gila gitu ya. Min awamin ajaibi masnuati nafsika. Dan dari indah-indahnya terciptakannya dirimu. Dari diri kita sendiri ya. Nah itu sudah kalau memikirkan diri kita sendiri yang diciptakan oleh Allah itu macam-macam luar biasa. Enggak ketemu, apalagi kok sampai cuma 60 tahun. Nah, itu. Kalau kita berpikir tentang diri kita sendiri, indahnya, eloknya, anehnya Allah menciptakan diri kita. Jadi begitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Lah macam itu ya kan. Kadang sudah elok-elok, alis yang sudah elok dikerik, diganti ya kan. Sudah dikerik hilang, dibuat lagi ya kan. Ada lagi nanti bibir sudah elok-elok dikasih gincu. Ada yang masih kurang marem lagi dioperasi, macam-macam. Padahal apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada banding indahnya. Qala Allah Ta'ala, qala sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungduru madza fis samawati wal ard. Ungduru, melihat dan mengangan-anganlah kalian semua. Ma itu apa? Madza itu apa saja? Fis samawati yang ada di langit, wal ardi dan bumi. Jangan kok langit ya Allah. Di bumi ini Kutoboyo itu saya belum sampai nengok pojoknya tuh yang mana. Apalagi ya di langit. Yang katanya tinggal di Jambi, pojoknya Jambi mana tidak tahu, belum tahu. Apalagi kok sampai ke ujung bumi. Qolal mu'alif rahimahullah. Aku paling tahu ya ujung sawit itulah. Itu entah benar tak tidak, entah ngerot tak tidak ya belum tahu kan gitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Jadi berangan-angan apa ada yang ada di langit dan yang ada di bumi, semua kekuasaan ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermacam-macam, yang aneh-aneh. Ya, bahkan kalau Pak Lupi nengok itu, ini Pak Lupi sudah datang ya, nengok apa cicak itu, kalau kita angan-angan, kan itu Pak Lupi 3 hari 3 malam nggak bisa tidur. Contoh ya kan, cicak, dia di dinding. Lah Allah ciptakan itu makanannya itu loh, kok yang terbang. Nah coba bayangin, dia di dinding, rayap, tidak bisa terbang. Makanannya hewan yang terbang, Masya Allah. Kan itu seminggu Pak Lupi tidak doyan makan, kurus gak gemuk lagi. Perutnya kempes. Ya Allah, lah itu kalau aku sudah protes ya Allah, kan gitu. Nah, aku nggak bisa berenang kok, makananku kok di air. Itu aku nggak bisa terbang kok, makananku terbang. Nah itu kuasanya Allah ya. Ya untung kok cicak dia nggak protes dan nggak ada
Namanya cicak itu kok ibaratnya Allah ciptakan kok busung lapar, nggak ada. Walaupun dia itu makanannya berbeda. Dan nggak ada cicak itu yang nggak terima. Beda dengan kita. Nggak dapat bansos dari Pak Sekdes, merutuk-merutuk. Demo, marah-marah Mbak Parang. Kan? Qolal mu'alif rahimahullah. Cicak nggak ada. Qolal mu'alif rahimahullah. Dan semua hewan itu terima semua. Ada satu hewan yang rakus itu cuma satu. Yang kayak manusia itu. Kalau makan disimpan di sini dulu. Ya cuman itu, wong ya agak-agak mirip kan. Qolal mu'alif rahimahullah. Itu tahu Bang Edi ya? Yang kalau makan disimpan dulu. Oh tidur ya, nggak tahu. Qolal mu'alif rahimahullah. Pak Sekdes pernah nengok kan? Hewan kalau yang makan itu rakus, nggak langsung dimakan, disimpan dulu. Harus bangsa itulah. Wong ya kayak sama ya kan? Ya sama dengan manusia ya begitu. Rakus simpan dulu. Untuk kapan? Untuk besok. Untuk apa? Anak. Qolal mu'alif rahimahullah. Makanya hampir sama. Itu aku rasa ada persaudaraan tak apa ya kan? Qolal mu'alif rahimahullah, hampir sama. Wa qala, dan berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi, dan itu di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala ini itu ayatun. Adapun ada ayat-ayatnya, wa fil ardi, dan itu di dalam buminya Allah ayatun, adapun ada ayat-ayat lil muqinina, bagi orang-orang yang yakin atau berpikir tentang kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak di bumi wae. Wa fi anfusikum, dan di dalam dirimu sendiri. Afalatu besirun. Afalatu besirun, apakah tidak melihat siapa kalian semua. Pak Sekdes ingat ketika masih kecil. Ya kan? Utal-util, kadang ya telanjang ya kan? Macam-macam lah, degilnya minta ampun ya kan. Enggak nyangka kalau besok besar jadi Sekdes. Qolal mu'alif rahimahullah. Pak Mukhlis loh, Pak Mukhlis. Enggak kayak apa kecilnya ya kan. Enggak nyangka kalau jadi Pak Imam loh, enggak nyangka. Qolal mu'alif rahimahullah itu pada diri kita sendiri loh. Dulu kita begitu kok bisa begini ya. Nah kan gitu. Nah itu atas karunia kebesaran, atas kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Ya tawaladu, yang akan melahirkan apa? Berpikir di ayat-ayatnya Allah yang dicontoh-contohkan dan sebut-sebutkan tadi, minha, dari ayat-ayatnya Allah. Yang sya'u, artinya akan melahirkan apa? Berpikir tentang yang diterangkan tadi, min hadil fikrati, dari inilah berpikir, melahirkan at-tauhidu, kepada tauhid, mengesahkan Allah, wal yakini, dan juga yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin menjadi yakin kepada Allah, semakin mengesahkan kepada Allah, maka itu akan menjadi sebagai berpikir yang paling utama, yang paling mulia. Wa huwa asrafuha fikratu fi ayatillah. Kenapa kok begitu? Yaitu berpikir tentang ayat-ayatnya Allah yang terangkan tadi. Karena yuladu minha at-tauhid, akan melahirkan tauhid atau mengesahkan Allah, dan juga yakin, tambah yakin, tambah yakin, tambah yakin, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tafakuri, artinya inilah berpikir tentang ayat-ayatnya Allah tadi, itu yazidu, akan menghasilkan, menambahi, fi ma'rifatika, di dalam ma'rifatmu, bidatillahi, dengan zatnya Allah, bahwa Allah itu ada, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah, wa asma'ihi, dan juga asmanya, nama-nama bagusnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau asmaul husna. Qala, sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ini dalilnya bahwa kita berpikir itu menjadikan kita nanti semakin nyata
semakin menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Sanurihi, maka akan memperlihatkan siapa kami him kepada para manusia yang mau berpikir tadi, memperlihatkan ayatina kepada tanda-tanda kebesaran kami fil afaki, di dalam seluruh apapun keadaan, bahkan wafi anfusim, dan juga di dalam diri mereka sendiri. Nggak masuk akal kalau tanpa Allah Subhanahu wa taala. Di diri kita ini sampai kini peneliti itu belum bisa menemukan. Buat apa nama daging bisa, tulang bisa, urat bisa, ya kan? Ngomong bisa, yang ndak bisa ngasih nyawa. Sampai kini belum ketemu. Nah itu. Cuman satu itu manusia yang tidak bisa ngasih, tidak bisa buat, dan tidak bisa mempertahankan di diri kita itu, yaitu masalahnya nyawa. Nggak ketemu sampai sekarang. Sehebat apapun tidak bisa mempertahankan nyawa. Wayahnya diambil, wayahnya pergi ya pergi. Hatta yatabayyana, sehingga menjadi nyata lahum kepada mereka-mereka yang mau berpikir tentang baik yang di luar dirinya atau di dalam dirinya, annahu, sesungguhnya Allah itu al-haqqu, zat yang benar-benar nyata, zat yang benar-benarnya nyata. Wa min samaratil yakini, dan itu dari buahnya keyakinan. Ya, karena saking yakinnya berpikir tentang kebesarannya Allah tadi, baik tentang dirinya atau yang lain dirinya, maka akan menimbulkan hasil, akan menimbulkan buah dari yakinannya tadi, apa asukunu, tenang, nyaman, santai, bahagia, enggak khawatir, ila wa'dillahi, kepada janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, janjinya Allah kalau orang sungguh-sungguh akan berhasil. Janjinya Allah kalau orang sabar begini, kalau orang taat begini. Maka dia taat ya semangat. Asal taat bahagia, asal berbuat baik bahagia, karena melahirkan apa namanya semangat, melahirkan kenyamanan ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah janji itu begitu. Oh kalau takwa dia begini, oh kalau sedekah dia begini, oh kalau zakat dia begini, oh kalau sholat dia nanti dikasih begini, oh kalau haji nanti dikasih begini, oh kalau nolong orang nanti dikasih begini. Dia menjadi yakin, dan setiap perbuatan baik selalu dia bahagia. Dia selalu bahagia ketika bisa berbuat baik sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasul, baik kepada Allah maupun sesama manusia. Itu hasilnya kalau kita mau berpikir tentang kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Wasiqatu, dan juga tangguh atau kuat, bidomanillahi, yakin bahwa hidup itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Enggak pening lagi besok kerja apa ya enggak urus. Kalau masih hidup ya kerja, kalau enggak ya sudah. Jadi hidup itu dia asal tangguh atas tanggungannya Allah. Ayo menjelang besok pagi. Andai kan pening ya semalam ini, tinggal tidur nanti hilang. Besok pagi ya besok pagi, kalau masih hidup baru dipikir lagi, baru dikerjoi lagi. Kalau sudah ada hidup ya anak apa. Padahal perasaan kita, wah ini bagaimana nih besok, enggak ada ini. Padahal rupanya ketika mati, yang perasaan dia penting tadi tidak berguna. Baru dia tahu, oh yang penting rupanya ini ngaji, oh yang penting sholat, oh yang penting ibadah kepada Allah, oh yang penting berbuat baik sesuai perintahnya Allah, baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk. Ternyata itu yang penting. Wal iqbalu, dan juga akan menghadapi bikan nihil himmati, dengan adanya keyakinan, al-himmati, dengan himmah atau rasa atau cita-cita, alallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan menjadikan lebih semangat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mikir lagi
sawit turun, nggak mikir lagi sawitnya hilang, nggak mikir lagi ibaratnya itu apa namanya itu getahnya turun dan lain sebagainya. Nggak mikir lagi nak jalan nak berdebu nak ida, nak hujan nak ida, nggak urus. Pokoknya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa khawatir. Itu hasilnya. Walal ma'alif rahimahullah. Watarku dan juga akan meninggalkan ma kepada sesuatu yasgilu yang menyibukkan anillahi yang menjadikan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang kiranya menjadikan dia itu lepas untuk taat kepada Allah, dia singkiri. Macam mana biar tetap taat kepada Allah. Dia berusaha menghindari apa yang menjadikan dia lepas atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hindari segala sesuatu yang menjadikan dia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waruju dan dia akan kembali fi kulli halin di tiap-tiap saat dan waktu ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu yang dia dahulukan tuh Allahnya gitu loh. Ada begini, wah enggak urus berarti Allah berkehendak. Waduh begini, wah enggak urus berarti kehendaknya Allah. Nah, ya kan itu. Akhirnya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wastafrogo yang akhirnya akan menjadi lapang, luang atau luas apa atau toatnya tadi fi ibtigo imardatillahi di dalam mencari keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu ya. Jadi berpikir yang paling mulia, paling utama itu adalah tentang kebesarannya, tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, karena akan menghasilkan tauhid dan yakin. Wa minha al-fikratu fi ala illah wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.